Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi di kesempatan kali ini gua akan coba ngepantau market dari SIPO ya. Nanti juga gue pantau juga mengenai ada perkembangan apa. Karena nggak sedikit ya yang bertanya ke gue, Bang, ada updatean apa lagi nih mengenai SIPO? Bang, ada perkembangan apa lagi mengenai SIPO? Gue udah bilang sebenarnya bahwa PO ini belum ada updatean lagi gitu teman ya. Karena memang mungkin ya banyak yang bertanya seperti itu karena market PO itu makin kesini makin melonjak ya, makin benar-benar melonjak. Sebenarnya gue udah bilang ya ke teman-teman semua bahwa proyek ya, apalagi kan PO kan proyek meme ya teman. Proyek meme yang kalau misalkan hasil chartiknya itu bagus, itu sangat berpotensi dan sangat berpeluang. Tapi kalian juga harus jor kalau investasi di proyek meme, pakailah uang dingin, intinya seperti itu. Dan di bulan-bulan lalu yang udah gue pernah review SIPO waktu harganya masih rendah, gue udah sering bilang ke teman-teman semua bahwa ini potensial banget untuk SIPO ya. Karena gue beracuan pada hasil chartik. Jadi untuk sebuah proyek kripto ya, sebuah proyek kripto yang mampu untuk menghasilkan skor chartik yang cukup tinggi, itu cukup luar biasa. Bahkan si PO ini mengalahkan Floki, malah mengalahkan Shiba Inu ya, dan bahkan kemarin tuh mengalahkan Solana ya. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya untuk chartiknya, kalian bisa cek-cek sendiri chartik yang mengenai PO swap ya. Makanya gue sering bilang ke teman-teman semua bahwa PO ini cukup potensial banget teman-teman ya. Apalagi harganya saat ini masih murah banget ya, dengan supply 1 kuadriliun. Dan mungkin untuk saat ini kita tinggal nunggu pembakaran ya, info pembakaran yang katanya sebagian pendapatan dari DEX agregatornya akan digunakan untuk pembakaran, intinya seperti itu teman-teman. Nah, terakhir di sini gue bahas PO itu ya, gue bahas PO itu kapan ya? Sebentar, udah lama kok cuy, udah seminggu yang lalu kali ya, atau 2 minggu yang lalu. Nah ini, 2 minggu yang lalu cuy, ini gue bahas PO ya. Ini udah 2 minggu yang lalu gitu teman ya. Pantas banyak yang request PO lagi untuk gue bahas gitu teman ya. Oke. Jadi di sini sebelum gue bahas ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue selalu update informasi seputar cryptocurrency serta sentimennya ya teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum gabung di grup Telegram gue, silahkan bergabung ya. Di sini juga setiap harinya gue akan share informasi serta sentimen cryptocurrency yang udah gue pastiin kalian nggak bakal ketinggalan teman. Nah, di sini juga kalian juga bisa sharing ya cryptocurrency ke gua dan teman-teman di grup ini. Dan untuk link join gua sediain di kolom deskripsi video ini, teman-teman ya. Oke, gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke, jadi kita langsung aja ya pantau-pantau untuk market kripto saat ini ya, teman-teman. Dimana saat ini terlihat banget bahwa untuk market Bitcoin ya saat ini tumbuh 2,25%, menempatkan harga Bitcoin berada di level 43.400 ya teman. Kalian bisa lihat sendiri karena pertumbuhan Bitcoin ini banyak altcoin yang kesupport naik ya harganya ya, seperti ETH, BNB, XRP ya, ada Avalanche teman, dan masih banyak lagi ya. Mungkin ada beberapa yang lagi merah seperti LTC, ICP, CRO, dan OKB teman. Oke. Dan untuk Fatal Fear and Greed Index saat ini mengalami kenaikan lagi, artinya tingkat keserakahan sudah mulai naik lagi ya, karena pertumbuhan Bitcoin itu tadi atau maknya kripto. Kalau di kemarin pas gue ngebahas BRC itu kalau nggak salah, Fear and Greed Index itu masih di level 71 ya. Saat ini udah di level 74 ya. Artinya ada tingkat keserakahannya itu sedikit naik lagi gitu teman. Oke. Dan kita nggak usah pantau lagi untuk market altcoin ya. Tadi udah gue pantau di sini ya teman. Memang rata-rata saat ini mengalami pertumbuhan ya teman ya. Oke, jadi kita langsung aja ya menuju informasi mengenai si PO swap teman ya. Karena memang ditunggu-tunggu. Sekali lagi teman ya, PO swap itu belum ada updatean yang cukup signifikan ya. Jadi updatean itu baru informasi mengenai akan adanya peluncuran beta testnet layer 2. Kapan itu tepatnya Bang? Gue juga belum tahu karena di di Twitternya ini belum sama sekali menginfokan gitu teman. Tapi sekilas ya teman, kalau gue lihat, gue entah kenapa ya, gue seneng banget ngelihat website dari si PO swap ini ya. Jadi sekelas proyek meme tapi nggak kelihatan proyek memenya gitu ya. Gimana sih?
Ya, kalau menurut kalian bagaimana? Ya, jadi cukup profesional banget ya, profesional banget untuk pembuatan websitenya ini ya, teman. Jadi proyek meme yang nggak kelihatan memenya ya ini ya, teman. Ya, dimana memang mereka punya project layer 2 juga ya, teman. Ya, gue rasa ini nanti kalau misalkan memang bener di mainnet, ini rasa musuh besar dari Sibarium, teman. Ya, karena memang eh, tim-tim yang berada di Pauswap ini adalah tim mantan Shiba Inu semua ya. Jadi gue rasa ini kalau misalkan boom di mainnet, boom ya, ini akan menjadi musuh besar dari Sibarium, teman. Oke. Ya, kalian bisa lihat-lihat sendiri ya. Dan kalian pastikan juga Dior ya, temen ya, lakukan riset kalian pribadi, temen ya. Kalau gue sih cukup excited dengan PAU ini ya, karena hasil chartiknya cukup luar biasa kalau menurut gue pribadi. Tapi kalian harus Dior lakukan riset pribadi, temen ya. Oke, dan di sini temen ya, di sini kok ini di channel. Sebentar ya, gue refresh, agak error nih ya Twitternya. Oke, ini gue udah masuk di Twitternya si Pau Chen ya. Untuk komunitasnya masih kecil ya. Dia masih memiliki 21.000 pengikut, teman. Tapi kalau projectnya dia cukup luar biasa ya, karena hasil chartiknya melebihi Floki dan Shiba Inu ya. Dan dia belum kedaftar di pertukaran besar seperti Binance juga ya, teman. Tapi kalau di Get.io dia udah kedaftar ya. Gue juga ada kok Pau Swap di Get.io gitu, teman. Ya, dia masih ngepinet PAU agregator ya, kalau kita lihat di sini. Dan mereka tuh sering ngadain Web3 global ya, kayak acara AMA atau voice call ya, teman, di grup Telegramnya. Dia cukup aktif banget untuk komunitasnya. Gue salut ya, karena itu menunjukkan sebuah transparansi di dalam komunitas gitu, teman. Ya, dan kemarin juga pada 20 Desember Pauswap tuh sempat trending ya di kategori Business and Finance di platform X ini atau Twitter ya, dengan mendapatkan 2084 post, teman. Dan ini juga apa ya, ini kayak dia ngebuat sebuah kayak website gitu ya, teman, menyambut tambahan buat menarik di situ website kami BlockPAU ya. Jadi ini sama yang kayak dilakukan oleh si Shiba Inu ya, yang kayak Shiba Inu News itu loh, teman, yang setiap beberapa minggu sekali dia nge-share sebuah NFT-nya ya. Dia kan Shiba Inu News nih, Shiba Inu News. Kalau ini PAU ya, blog PAU namanya ya, blog punya PAU ya. Jadi intinya itu mengenai informasi-informasi kayak artikel-artikel gitulah ya seputar PAU Chain ini, teman, dan cryptocurrency. Karena apa? Karena memang si PAU ini juga memiliki PAU Academy kalau nggak salah ya, teman. Jadi komunitasnya juga bisa belajar kripto di dalamnya. Intinya seperti itu ya. Jadi cukup baik ya, cukup bagus ya. Jadi mereka nggak mementingkan proyek. Jadi upgrade ilmu juga penting ya di komunitasnya untuk si PAU ini. Jadi cukup lumayan keren lah ya. Nah, di sini katanya, hai keluarga PAU ya, teman James ya telah mengeluarkan konten luar biasa katanya di CoinMarketCap. Oke, ini hanya info-info aja, teman. Nah, ini juga mengenai info chartik ya. Tapi kalau kalian kepo dengan chartiknya si PAU, kalian buka-buka sendiri aja lah, teman ya. Gue udah sering kali ngenunjukin kok bahwa PAU ini benar-benar hasil chartiknya cukup luar biasa. Dan dia juga kemarin sudah AMA ya di CoinNext ini, temen ya, AMA CoinNext ya. Dan info terakhir kalau nggak salah, temen ya, kalau nggak salah si PAU ini ya sudah terkonfirmasi akan tampil di acara TV Web3 ya kalau nggak salah, karena di minggu-minggu lalu kan dia sempat pengajuan ya, teman, sempat pengajuan juga gitu, teman. Dan ini kalau gue lihat dari Game Radar ya, PAU nomor top 1 ya, teman, ini pada 16 Desember kemarin ya, dia top 1 nih di Game Radar ya. Dimana nih proyek-proyek yang benar-benar diincar ya oleh para investor kecil atau investor besar untuk meraih keuntungan. Dan gue yakin cumanya ke PAU ya, teman ya. Kalian Dior ya, teman, kalian Dior ya. Oke. Dan sempat kemarin juga most vote ya, voting yang dilakukan oleh Chartik ini ya, PAU nomor 2 yang kemarin Baby Grok yang sempat hype banget harganya, meskipun saat ini turun banget ya, teman. Oke. Tapi untuk PAU harganya makin kesini makin stabil ya, makin stabil dan terus naik ya, teman. Dan ini juga CoinNext ya melakukan AMA lagi ya di apa namanya, di CoinNext, teman. Oke.
Dan mengenai informasi lebih lanjut ya, kita tunggu aja untuk testing betanya, teman-teman. Oke, jadi itu tadi ya, belum ada lagi updatean seputar PO ya. Intinya kita saat ini menunggu untuk informasi testing beta testnet dari blockchain layer 2 dari PO, teman-teman. Katanya sih Desember ini ya, mungkin kuartal 1 2024 ya mungkin ya, telat-telatnya ya. So kita tinggal tunggu aja lah, teman-teman. Oke, nah seperti sebelumnya teman ya, PO ini kan udah ke listing di Get.io ya. Jadi kalian ya bisa memanfaatkan pertukaran Get.io ini ya untuk mengoleksi si PO ini. Nah, habis ini gua akan coba analisa sedikit ya, analisa teknikal mengenai si PO. Tapi sebelumnya teman ya, saat ini untuk ngeraih cuan di Get.io itu cukup mudah. Ya, karena apa? Karena saat ini Get.io itu sedang mengadakan banyak event ya di spot ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Ini banyak event ya. Kemarin gue udah nge-review yang ini nih. Ya, saat ini ada event BRC20 Trading Competition, teman. Oke. Jadi ini cukup menarik ya, teman ya. Jadi menariknya apa ya, teman? Ya, jadi untuk trading competition BRC20 ini, teman ya, bisa kalian ikuti dan kalian berkesempatan mendapatkan hadiah hingga 10.000 US dollar. Caranya bagaimana, Bang? Ya. Oke, sebentar nanti akan gue jelasin caranya, teman. Nah, periode event ini ya itu berada pada pukul 00 sampai 26 Desember UTC. Artinya kurang 5 hari lagi ya, teman, karena saat ini tanggal 21, teman ya. Jadi kurang 5 hari lagi. Dan kalian berkesempatan mendapatkan hadiah 10.000 US dollar. Nah, ingat, kompetisi ini nggak hanya jaringan BRC20 ya. Jadi token-token prasasti, teman ya, dari BRC20, DRC20 dan SPL20 ini juga ikut bisa kalian ikuti ya untuk pair pasangan yang akan kalian tradingkan, teman. Nah, syaratnya cuma satu sebenarnya. Syaratnya itu cuma satu. Kalian harus trading spot itu minimal 200 dolar ya untuk mengikuti acara ini, teman. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin nih belum punya akun Get.io, kalian daftar dulu ya dan lakukan KYC level 2 ya. Jadi misalkan kalian menang, kalian nggak bingung untuk ngeklaimnya ya. Jadi tinggal klaim aja. Kalau nggak KYC level 2, kalian nggak bakal bisa ngeklaim hadiahnya. Ya, jadi untuk link pendaftaran ya, udah gue sediain di kolom deskripsi, teman ya. Nah, setelah itu apa, Bang? Setelah daftar ya, setelah daftar nanti kalian klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi juga ya untuk mengikuti BRC20 Trading Competition ini, teman. Dan setelah itu kalian klik ya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, teman. Dan kalian langsung klik kirim, teman ya. Nah, setelah kirim baru kalian bisa trading pair event BRC20 Trading Competition ini ya, dengan memilih salah satu dari banyaknya pair trading yang bisa kalian manfaatkan. Misalnya kalian ingin trading Sol nih ya, kalian bisa trading Sol ya dengan maksimalkan volume perdagangan minimal 200 dolar. Ingat, volume perdagangan itu teman ya, volume perdagangan itu terhitung dari jual dan beli, teman ya. Jadi kalau misalkan 200 dolar itu volume perdagangan yang cukup minim sekali gitu, teman ya. Intinya kalian ada 250 dolar, kalian dagang 4 kali aja udah 200 dolar untuk volume perdagangan, dan itu kalian udah memenuhi syarat untuk mengikuti event BRC Trading Competition ini dengan berkesempatan mendapatkan hadiah 10.000 US dollar ya, atau 150 juta rupiah, teman-teman. Ya, jadi ini cukup luar biasa ya, karena memang saat ini hype-hype-nya ya BRC20, DRC20 dan SPL20 ya dari Polygon yang kemarin udah gue pernah infoin di grup Telegram, dan ada beberapa yang udah cuan ya, selamat ya. Ini Sol untuk Dogi ya DRC20, dan ini rata-rata sih BRC20 semua ya, rata-rata ya, karena ini eventnya makanya dinamain BRC Trading Competition ya, teman. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya. Jadi maksimalkan waktu 5 hari lagi untuk memanfaatkan trading BRC20 trading ini gitu, teman ya. Dan yang perlu kalian ingat, teman ya, di Get.io ini kan banyak sekali ya pilihan-pilihan BRC. Kenapa kok banyak, Bang? Karena memang di Get.io ini nge-support banget jaringan BRC20 ya. Jadi kalau kalian cek ya di Get.io ini jaringan BRC20 ini ada banyak, ada SAT.ordi ya, Mubi, BNSX ya yang tadi gue review, dan ada Mesh, ada Cas ya, dan masih banyak lagi. Jadi menurut gue pribadi SAT.ordi ini adalah salah satu token dari BRC20 yang cukup potensial di masa bull run nanti ya. Tapi kalian harus dior juga ya, teman. Harus dior, teman. Oke, jadi artinya apa? Artinya kalian bisa trading BRC20 sepuasnya di Get.io, dan kalian juga
bisa mengikuti acara kompetisi perdagangan Get.io BRC20 dengan berkesempatan mendapatkan 10.000 US dollar. Ya, jadi caranya seperti itu tadi ya. Kalian klik kirim dulu sebelum kalian mengikuti trading ya. Untuk linknya nanti gue sediain di kolom deskripsi, teman. Untuk periodenya udah gue jelasin sampai 26 Desember UTC, teman, dan ini adalah beberapa pasangan pair yang bisa kalian pilih salah satu ya untuk mengikuti acara BRC competition trading ini ya, trading competition. Nah, untuk syarat-syaratnya seperti yang udah gue jelasin tadi, kalian harus KYC level 2 ya. Kalau yang belum punya Get.io, kalian daftar dulu Get.io, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. KYC level 2 baru kalian bisa akses untuk kirim ini ya, untuk mengikuti trading, lalu kalian bisa trading ya, teman, dan kalian berkesempatan mendapatkan hadiah 10.000 ya. Ini hadiahnya itu secara proporsional, teman ya, untuk dibagikan. Ya. Dan di sini pengguna harus mengklik tombol kirim, ini udah ya, teman. Dan di sini ya, sebentar, pengguna akun duplikat yang berperilaku curang itu akan didiskualifikasi. Ya, intinya jangan curang mainnya, teman. Dan untuk hadiahnya ini ya, dari aktivitas ini berbentuk get point ya, teman ya, didistribusikan selama 14 hari kerja setelah kampanye berakhir ya, di dompet atau di tagihan ya, di wallet spot biasanya, teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman, untuk acara ini. Jadi dan acara ini ya tidak berafiliasi dengan Apple Inc ya, teman. Oke. Dan untuk selebihnya ya nanti linknya gue sediain kolom semuanya ya, link semuanya dari mulai pendaftaran Get.io dan link untuk mengikuti event ini gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi maksimalkan event trading BRC20 ini, teman ya, karena hadiahnya cukup lumayan cuy ya, dan syaratnya cukup mudah banget. Daftar Get.io, KYC level 2, dan kalian harus memenuhi volume trading itu $200 aja cuy ya. Volume trading, ingat volume trading itu volume jual beli, teman ya. Volume jual kalian plus volume beli kalian atau buy kalian ya. Dan itu cukup kecil banget kalau syaratnya cuma $200 aja ya untuk volume tradingnya atau volume transaksinya. Ya, jadi maksimalkan kesempatan ini dan semoga kalian bisa beruntung dan mendapatkan salah satu dari total hadiah 10.000 US dollar ini. Amin ya. Oke, next kita akan lanjut ya, cek mengenai market PAW ini ya, karena tadi gue udah janji akan mencoba atau memantau market si PAW ini, teman. Oke, teman ya. Ini adalah market PAW di time frame 1D. Jadi ini adalah histori analisa gua ya, bahwa kemarin waktu gua analisa PAW itu masih di area sekitar 0,009 dan ini sudah mencapai target kenaikan ya, bahwa kenaikan pertama gua targetin di 0,010 udah kecapai, dan target kedua gua targetin di 0,0011 ini udah kecapai ya. Bahkan dia kemarin tuh sempat naik di 0,0012 untuk PAW. Wow ya, cukup fantastis ya. Kenapa kok naik terus bang? Karena dari segi fundamental, meskipun si PAW ini masih sedikit ya untuk komunitasnya, tapi dari segi fundamental dia cukup keren banget. Apalagi kalian cek lah ya, hasil chartingnya itu cukup luar biasa, teman. Oke, untuk PAW ya. Oke, teman ya. Karena ini juga mendekati akhir tahun ya, jadi kalian harus hati-hati juga. Tapi kalau gue lihat secara teknikal analis di sini ya, ini untuk moving average-nya ini masih di bawah, artinya ini masih ada kesempatan dia sebenarnya untuk naik ya, teman, untuk naik ya. Meskipun kalau saat ini gue rasa dia akan koreksi dulu, atau gue rasa ini akan ngebuat kerucut ya, teman, akan ngebuat kerucut ya kalau gue rasa ya. Gue rasa dia akan ngebuat kerucut dulu ya, atau pijakan lah sebelum nantinya dia akan nge-up lagi ke atas ya, teman ya. Gue rasa dia akan ngebuat kerucut seperti ini. Ya, gue rasa dia akan ngebuat kerucut seperti ini, gitu teman. Ya, so kita tinggal tunggu aja ya, ini nantinya seperti apa ya. Lagi-lagi dia ngebuat kayak sebuah pola, mau ngebuat sebuah pola symmetrical triangle ya sepertinya, teman ya. Kalau gue lihat dari volume transaksinya yang cukup tipis ya, cukup tipis, memungkinkan dia akan ada kecenderungan turun saat ini ya, untuk saat ini. Dan dari RSI juga ini juga berpotensi dia akan turun ke sini, ke bawah ya, teman, berpotensi turun ke bawah ya. Dan kalau dari MACD ya, sebentar, kalau dari MACD, nah ini sebenarnya kalau untuk dari MACD
potensial banget dia sebenarnya, masih ada harapan ya untuk dia itu ngarah sampai ke sini. Ya. Jadi Karo MACD kalau gue lihat ya dari segi volumenya, ini volumenya, ini masih ada potensial dia naik ya kalau dari segi MACD sebenarnya, teman ya. Nah, mentok di sini mungkin nanti dia koreksi gitu, teman. Ya artinya di sini gue rasa ya dia akan koreksi dulu ya, koreksi mungkin saat ngebuat ini, setelah itu dia akan naik ya. Kalau gue rasa akan seperti itu gitu, teman. Ya. Nah, kiranya naiknya sampai mana nih Bang? Oke, kita akan coba lewat ukur dan dari Fibonacci aja ya teman, jadi biar enak. Nah, gue rasa untuk kenaikan dari si PAU ini ya teman ya, gue rasa kenaikan jangka dekatnya aja ya. Gue rasa dia akan ngarah di area level ini. Ya. Level ini di mana ini adalah level resisten juga ya sebelumnya di sini. Kalian bisa lihat di 0,0014 teman. Ya gue rasa si PAU akan ngarah ke situ ya teman. Oke, di sini gue langsung aja kasih price labelnya ya. Ya, jadi untuk saat ini si PAU ya teman ya, gue rasa akan koreksi dulu. Nanti gue rasa dia akan ngebuah sebuah kerucut gini ya teman ya, atau symmetrical triangle, pola symmetrical triangle. Dan untuk next target ya, untuk kenaikan berikutnya gue rasa dia akan ngarah di 1,618. Target gue sih di 0,0014 ya, karena ini adalah area resisten sebelumnya ya teman ya, yang gagal di breakout oleh si PAU swap ini. Kemungkinan ini nanti akan ngarah ke situ ya, di level 0,0014 lagi ya untuk si PAU teman. Jadi mungkin analisa jangka pendek aja yang gua analisa saat ini gitu teman ya. Untuk selebihnya nanti bakal di live aja, live streaming enak ya, lebih mudah ya, atau lebih lama waktunya gitu teman ya. Dan tetap teman ya, sebelum gua akhirin video ini teman ya, di sini itu ada disclaimer on ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari di channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.